Halo teman-teman semua, para disciple maker, para mentor, dan orang-orang yang melakukan pemuritan dengan e-book atau buklet follow up. Thank you karena kamu sudah meresponi amanat agung Tuhan Yesus, yaitu untuk pergi dan menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan, mengajarkan mereka apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan. Nah, dengan melakukan follow up, kita memberi waktu dan memberi hidup kita untuk memuridkan orang lain. Kita juga perlu untuk mengajarkan nilai-nilai dasar yang Tuhan Yesus sudah ajarkan terhadap kita terlebih dahulu. Dan semua nilai-nilai pengajaran dasar itu sudah disusun dengan sistematis di dalam e-book atau buklet follow up ini. Sehingga teman-teman bisa menggunakannya untuk memuridkan orang lain. Nah, di pertemuan yang kedua ini, judulnya adalah 4 Kinds of Heart atau 4 jenis hati yang diambil dari Markus 4 ayat 1 sampai 20. Alangkah baiknya untuk kita bisa menginformasikan ke orang yang akan kita follow up supaya mereka baca dulu Markus 4 ayat 1 sampai 20 ini, supaya pada saat follow up berlangsung mereka bisa lebih connect, mereka bisa lebih relate dengan apa yang dibagikan. Nah, ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih ke 4 jenis tanah yang berbeda. Penabur di sini adalah Tuhan, benih tersebut adalah firman Tuhan, dan 4 jenis tanah itu mewakili 4 jenis sikap hati yang berbeda-beda. Yang menariknya, Yesus sendiri bilang sama murid-muridnya di ayat yang ke-13, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Dengan kata lain, Tuhan mau murid-murid belajar untuk melihat dan memeriksa bagaimana sikap hati kita saat menerima pengajaran firman Tuhan. Karena firmannya sama, tapi outputnya bisa beda. Itu tergantung dari sikap hati kita. Dan itu diwakili dengan 4 jenis tanah hati ini. Yuk kita sama-sama koreksi, kita sama-sama belajar untuk melihat bagaimana sikap hati kita saat menerima firman Tuhan. Nah, ada 4 jenis. Yang pertama adalah tanah pinggir jalan. Di konteks kehidupan kita sekarang, tanah pinggir jalan itu sama kayak trotoar, yaitu area di pinggir jalan yang dikasih batu, di semen supaya jadi keras, supaya orang bisa berjalan di atasnya, melaluinya. Oke? Dan ini berarti kalau tanahnya jadi keras, benih ditabur tidak akan bisa masuk ke dalam tanah itu karena tanahnya sudah dikeraskan. Dan ini berbicara soal orang yang pada saat menerima firman, dia mengeraskan hatinya. Nah, ada banyak hal yang bisa melatar belakangi kenapa orang mengeraskan hati. Tapi mostly atau kebanyakan adalah karena mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit atau yang begitu buruk dalam hidup mereka. Sehingga akhirnya karena mereka terluka, mereka menutup diri mereka, mereka mengeraskan hati mereka karena mereka nggak mau terluka lagi. Dan itulah orang-orang yang mengeraskan hati. Tapi jangan khawatir, bukan berarti orang-orang seperti ini tidak punya harapan. Saya pernah melihat sebuah informasi di Google ya, kalau batu yang keras pun kalau dia ditetesin air secara konsisten, maka batu itu bisa berlubang. Demikian juga kalau di antara kita ada orang-orang yang seperti itu, bukan berarti orang ini tidak bisa berubah. Asal ada doa yang konsisten, hadirat Tuhan yang terus menaungi kehidupan orang ini, maka akan ada momennya di mana dia akan memiliki celah untuk Tuhan masuk dan menjamah seluruh kehidupannya. Nah, ini juga poin yang pas untuk kita melihat kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan kita juga dulu orang yang termasuk jenis tanah hati ini. Kita orang yang mengeraskan hati. Kita nggak suka dengan yang namanya orang Kristen, gereja-gerejaan, Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita slightly better, kita ke gereja, tapi kita sifat apatis ya. Waktu kita dengar firman, kesaksian, kita selalu dalam hati menolak untuk menerima hal itu. Tapi sekali lagi, gunakan momen poin ini untuk saling merefleksikan diri. Kita bisa bercerita, kalau kita dulu termasuk orang yang jenis tanah hati keras, kita bisa cerita gimana sih Tuhan mengubahkan hati kita. Atau kita bisa bertanya, kalau kamu sendiri gimana? Apa pengalamanmu dengan Tuhan yang akhirnya membuat tanah hatimu yang keras bisa jadi terbuka untuk benih firman Tuhan. Nah, itu tanah hati yang pertama. Tanah hati yang kedua adalah tanah yang berbatu. Jadi untuk jenis tanah ini, benih firman itu masuk ke dalam tanahnya, dan dia mulai memiliki akar, bertumbuh, tapi ketika terik matahari, maka tanaman ini layu. Firman Tuhan di Markus 4 ayat 16 dan 17.
Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu, ialah orang-orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Demikian juga, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Nah, ini adalah jenis orang yang menerima firman. Dia dengar khotbah, dia mengaminkan khotbah itu, tapi tidak berakar, ya, atau tidak tertanam. Di ayat yang ke-17, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Nah, orang-orang seperti ini menerima firman, tapi pas pergumulan datang, masalah datang, tekanan datang, mereka dengan mudah bisa meninggalkan Tuhan. Nah, ini adalah jenis tanah hati yang berbatu. Dengan kata lain, ini adalah jenis orang Kristen yang tidak berakar, yang tidak memiliki fondasi yang kuat, yang tidak tertanam. Akar berbicara dua hal. Yang pertama adalah berbicara tentang tertanam di gereja lokal. Jika seseorang tidak tertanam, maka dia tidak bisa bertumbuh. Jika seseorang tidak bertumbuh, dia tidak bisa menghasilkan buah. Sedangkan firman Tuhan bilang begini, Mazmur 92, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi perhatikan, yang pertama adalah memastikan kita bukan orang Kristen yang berpindah-pindah gereja, tapi kita orang Kristen yang memilih untuk tertanam di sebuah gereja. Memang benar, tidak ada gereja yang sempurna, tapi Tuhan bisa pakai gereja-gereja yang tidak sempurna tadi untuk menyempurnakan karakter Kristus di dalam hidup kita. Nah, yang kedua, orang yang tidak berakar, selain berarti tidak tertanam dalam gereja lokal, yang kedua adalah orang yang tidak mengerti dan tidak mengalami kasih Tuhan. Ada dua hal di sini ya, pengertian dan pengalaman. Pengertian bicara mengenai orang yang tidak menyadari betapa Tuhan Yesus itu sudah sungguh amat baik. Ya, orang-orang seperti ini tidak memahami. Dan cenderungnya, waktu seseorang melihat kebaikan Tuhan, mereka biasa mengukur kebaikan itu dari pemberian Tuhan. Contohnya doa supaya dapat jodoh, doa supaya dapat berkat. Kalau dijawab, maka kita bilang Tuhan baik. Tapi bagaimana kalau tidak dijawab? Bagaimana kalau yang datang malah pergumulan terus? Gak heran ini jadi jenis tanah hati yang berbatu. Karena cara mengukur kebaikan Tuhannya masih salah. Sebenarnya gimana cara mengukur kebaikan Tuhan? Firman Tuhan bilang begini, tidak ada kasih yang lebih besar. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Artinya kalau kita mau mengukur kebaikan, tidak diukur dari pemberian, tapi dari pengorbanan. Nah, ini yang teman-teman semua harus sama-sama sepakat. Kebaikan Tuhan tidak diukur dari pemberian atau dari jawaban doa, tetapi dari pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga sekalipun doa kita nggak dijawab, sehingga sekalipun keadaan kita nggak baik, masalah dan pergumulan terus datang, kita tidak menjadi layu dan meninggalkan Tuhan. Karena kita tetap bisa bilang, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Karena kebaikan Tuhan diukur dari apa yang dilakukan di kayu salib. Itu yang membuat saya percaya apapun yang terjadi, saya tetap dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan cukup bagi saya. Nah, selain pengertian ini, kita juga perlu mengalami. Mengalami ini bicara soal encounter. Momen di mana kita dijamah Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan, dan di situ bisa saja manifestasinya kita menangis, kita menyesal dari dosa-dosa kita mungkin dapat sebuah penglihatan atau pengalaman yang benar-benar penuh damai sejahtera yang membuat kita diubahkan oleh Tuhan. Saya pribadi mengalaminya waktu SMP 3, ikut di sebuah KKR di Jakarta, se-Jabodetabek, dan di situ saya dijamah Tuhan. Jujur hari ini saya udah lupa khotbahnya, tapi saya nggak lupa bagaimana kasih Tuhan dan kuasa Roh Kudus menjamah hidup saya. Itu adalah encounter, dan saya berdoa setiap kita bisa mengalami hal ini. Nah, ini juga bisa jadi momen untuk bertanya, kamu pernah gak sih mengalami jamahan Tuhan, encounter dengan Tuhan? Kita bisa ceritakan apa yang kita alami sebagai si pemurid. Kita juga bisa bertanya sama mereka. Kalaupun belum, jangan berkecil hati, karena Tuhan akan terus berkarya, ya, seiring kita belajar mengenal Dia. Nah, ini jenis tanah hati untuk orang yang telah menjadi Kristen, tapi tidak tertanam atau berakar. Dalam arti tidak tertanam dalam gereja lokal atau tidak berakar dalam pengertian dan pengalaman akan kasih Tuhan. Nah,
Selanjutnya, tanah hati yang ketiga adalah tanah semak duri. Kalau yang ini, benihnya masuk ke tanah dan bisa berakar. Berakar mungkin cukup kuat ya, dan dia bertumbuh, tapi masalahnya dia bertumbuh bersama dengan semak duri. Jadi tanamannya makin besar, semak durinya makin besar, sehingga lama-kelamaan semak duri ini menghimpit si tanaman, sehingga tanamannya mati sebelum berbuah. Dan apa maksudnya? Tanah hati ini adalah orang-orang yang terima firman Tuhan, mungkin dia tertanam di gereja lokal, dia sudah pernah mengalami jamahan kasih Tuhan, dia sudah mengerti tentang cara mengukur kebaikan Tuhan tadi, tapi masalahnya ada duri dalam hidupnya. Duri ini bicara soal apa sih? Ayat 18-19, duri itu menggambarkan tentang yang pertama, kekhawatiran dunia. Ya, ketakutan, kekhawatiran, hal yang selalu jadi topik overthinking. Apa sih hal itu? Itu akan beda-beda tergantung fase hidup kamu. Apa yang dikhawatirkan anak SMA, SMP, kuliah, bekerja, single, menikah, sampai jadi orang tua, beda-beda. Tapi apapun itu, kalau kita terus memberi makan fear, memberi makan rasa khawatir kita, itu akan membuat kita tidak bisa berbuah. Di sini kita bisa share dan tanya, kalau kamu apa yang kamu lagi khawatirkan hari-hari ini. Nah, duri yang berikutnya bicara tentang tipu daya kekayaan. Di mana paham ini berarti banyak orang tertipu untuk mengejar kekayaan. Seakan-akan kalau mereka sudah kaya, mereka sudah mencapai apa yang mereka perlukan. Mereka sudah mengalami kepuasan. Padahal nyatanya tidak demikian. Ya, padahal nyatanya tidak demikian. Saya ingat ada satu quotes dari Jim Carrey, seorang aktor Hollywood yang bilang begini, saya berharap semua orang menjadi kaya dan terkenal dan bisa lakukan apa saja yang mereka mau. Supaya mereka tahu ternyata itu bukan jawaban yang mereka cari. Nah, itulah yang maksudnya tipu daya kekayaan. Kita mengejar hal itu, kita pikir kita akan puas dengan hal itu, tapi ternyata tidak. Dan tanpa disadari, saat proses kita mengejar kekayaan, kita meninggalkan banyak hal. Dan itulah yang membuat hidup kita jadi berfokus pada diri sendiri, me, myself, and I, dan akhirnya kita tidak bisa menghasilkan buah. Nah, apakah kita termasuk yang pernah mengalami hal ini? Kita bisa cerita terlebih dahulu, dan kita bisa tanyakan juga kepada mereka. Lalu yang terakhir, keinginan akan hal lain. Keinginan akan hal lain ini bisa berarti, contohnya ya, ingin membangun hubungan sebelum waktunya, membangun hubungan pacaran sebelum waktunya, ingin membangun hubungan dengan orang yang tidak seiman, atau ingin mengejar karir atau bisnis yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hal-hal semacam ini juga akan jadi semak duri yang menghimpit kerohanian kita sehingga kita tidak bisa berbuah. Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan bahwa orang-orang ini meninggalkan Tuhan. Mereka mungkin tetap di gereja, tetap di komsel, tapi hidupnya stagnan. Seperti suam-suam kuku dan bahkan tidak berbuah. Jadi ini adalah jenis tanah yang mewakili orang Kristen yang tidak berbuah. Saya ulang ya. Jadi yang pertama, jenis tanah hati yang keras, mengeraskan hati karena punya pengalaman sakit, trauma, atau apapun juga yang membuat dia menutup diri, tapi tetap ada harapan. Yang kedua adalah jenis tanah hati yang berbatu, tidak berakar atau tidak tertanam, baik di dalam gereja lokal ataupun tidak mengerti kasih Tuhan, tidak mengalami kasih Tuhan. Yang ketiga adalah jenis tanah semak duri. Orang-orang yang sudah sampai melewati tahapan tadi, tapi ternyata dalam kehidupannya ada rasa khawatir yang terus menghimpit imannya, atau ada tipu daya kekayaan, atau ada keinginan akan hal lain yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini membuat mereka tidak bisa berbuah. Dan jenis tanah yang terakhir, ini yang saya percaya Tuhan mau kita semua punya sikap hati seperti ini, yaitu tanah yang baik. Tanah yang mendengar firman, percaya firman, menerima dengan iman, dan melakukannya dengan ketaatan. Ini adalah tanah yang pasti akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Perhatikan, orang-orang yang memiliki tanah hati yang baik ini adalah orang-orang seperti ciri-cirinya ada di Yakobus 1 ayat 22-24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi Alkitab kasih pengertian yang baik sekali. Orang yang
baca Alkitab, dengar firman, tapi nggak ngelakuin, sama kayak orang yang ngaca. Dia bercermin, dia lihat rambutnya acak-acakan, ya dia lihat ada kotoran di wajahnya, dan dia langsung pergi tanpa melakukan perubahan, tanpa membersihkan, tanpa merapikan, dia langsung pergi. Jadi akhirnya dia tahu dia ada yang salah, tapi there is no action. Dia cuma jadikan itu pengetahuan dan dia tidak lakukan apa-apa. Nah, itu adalah orang yang cuma dengar tapi nggak lakuin. Tapi sebaliknya, waktu kita baca firman, kita ditegur Roh Kudus, kita merasa, wah ini dia, ini bagian yang harus aku lakukan. Kita jadi murid, kita belajar untuk taat. Itu akan membuat kita jadi orang yang seperti bercermin, lihat ada yang salah, kita perbaiki, dan at the end, itu membuat kita semakin hari semakin berbuah lebat. Dan waktu kita berbuah, perhatikan ini, Yohanes 15 bilang begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Nah, jadi Tuhan mau kita semua menghasilkan buah. Buah apa aja sih yang harus kita hasilkan? Ada 3. Yang pertama, buah pertobatan. Matius 3:8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini bicara tentang dosa apa yang dulu kita lakukan. Setelah kita menerima firman, kita bertobat, kita tidak lagi melakukannya. Contoh, terikat dalam dosa pornografi, seks, judi, tidak bisa mengampuni, dan lain-lain. Setelah kita bertobat, kita tidak lagi melakukan hal tersebut. Berarti kita sudah menghasilkan buah pertobatan. Yang kedua, buah roh. Yaitu diambil dari Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Waktu kita menerima firman, maka karakter-karakter Allah ini yang sudah dibahas dalam buah roh ini akan muncul dalam hidup kita. Kita jadi orang yang penuh kasih. Mungkin tadinya enggak. Tadinya nggak bisa sukacita, sekarang penuh sukacita. Nggak damai, susah, nggak bawa damai. Sekarang di mana ada kita, di situ ada damai sejahtera. Suasananya jadi enak. Kita yang tadinya nggak sabaran jadi sabar, bisa murah hati, penuh kebaikan. Yang tadinya nggak bisa komitmen, belajar jadi setia. Yang tadinya kasar, yang tadi sikap hatinya nggak bisa diajarin, jadi lemah lembut. Dan jadi bisa punya self-control. Nah, itu semua adalah buah roh. Kita jadi semakin Christ-like atau serupa Kristus. Nah, yang terakhir, Tuhan juga mau kita hasilkan buah jiwa-jiwa. Yaitu di mana kita mulai berpikir apa yang bisa kulakukan untuk menjadi berkat buat orang lain. Untuk membawa orang lain mengenal Yesus. Untuk membantu orang lain menjadi murid Kristus. Dengan kata lain, memuridkan. Nah, inilah yang Tuhan mau. Firman Tuhan bilang, ayat 8 ya, ia tumbuh dengan subur dan berbuah, hasilnya ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, ada 100 kali lipat. Perhatikan ya, ini bukan akumulasi tapi multiplikasi. Waktu teman-teman mulai memuridkan satu orang, kita nggak tahu dari satu orang yang kita muridkan ini, yang kita follow up ini, ternyata dia akan memenangkan keluarganya. Dari keluarga besarnya diselamatkan, dia akan memenangkan sekolahnya, kampusnya, tempat kerjanya, dan generasi yang lain yang Tuhan percayakan. Jadi ini bukan hanya sekedar akumulasi pertambahan, tapi jadi sebuah multiplikasi. Dan inilah buah-buah yang Tuhan mau untuk kita hasilkan. Nah, jenis tanah hati yang terakhir mewakili seorang Kristen yang punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang Kristen seperti ini secara konsisten berusaha untuk selalu menjadi serupa seperti Kristus, aktif melayani dan memuridkan. Nah, di manakah jenis hati kita hari ini? Apakah yang keras, berbatu, apakah yang semak duri atau yang baik? Kita bisa ngobrolin hal ini, jadilah otentik dan terbukalah lebih dulu. Setelah itu kita bisa saling mendoakan. Oke, that's all untuk pertemuan yang kedua. Tetap semangat memuridkan. God bless you.